Saya melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Halo Sobat Kalturo, kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan kontroversial, yaitu pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Apakah langkah ini merupakan refokus yang tepat atau justru salah sasaran? Yuk kita simak selengkapnya di Kalturo Official Podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat datang kembali di Kalturo Official Podcast. Saya Kalturo akan menemani kalian membahas topik yang sangat penting, pemangkasan anggaran Presiden Prabowo Subianto. Apa saja yang dipangkas dan apakah langkah ini merupakan refokus anggaran atau justru salah sasaran? Mari kita ulas secara mendalam. Pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran negara. Total pemangkasan anggaran mencapai 44 miliar US dollar atau sekitar 750 triliun rupiah. Angka yang sangat besar dan tentunya berdampak pada berbagai sektor. Pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah pemangkasan ini merupakan langkah refokus anggaran yang tepat atau justru salah sasaran? Mari kita lihat beberapa argumen dari kedua sisi. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Jadi saya katakan benar-benar bahwa saya sangat serius dalam hal ini. Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan untuk patuh dalam hal ini. Bagi yang mendukung pemangkasan ini, mereka berpendapat bahwa langkah ini merupakan refokus anggaran yang sangat diperlukan. Mereka berargumen bahwa dengan mengalokasikan anggaran secara lebih efisien, pemerintah dapat mendanai program-program yang lebih prioritas seperti program makan bergizi gratis atau MBG dan investasi melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Langkah ini sangat tepat. Dengan anggaran yang efisien, kita bisa mendukung program-program yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Namun, di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa pemangkasan anggaran ini justru salah sasaran. Mereka mengkhawatirkan bahwa pemangkasan ini akan berdampak negatif pada sektor-sektor penting seperti kesehatan dan pendidikan. Efisiensi anggaran yang berlebihan bisa mengurangi kualitas layanan publik dan memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pemangkasan ini bisa jadi kontraproduktif. Sektor-sektor vital seperti kesehatan dan pendidikan tidak seharusnya terkena imbas karena dampaknya akan sangat merugikan masyarakat dalam jangka panjang. Dampak dari
Pemangkasan anggaran ini mulai dirasakan di berbagai sektor. Beberapa proyek infrastruktur tertunda dan layanan publik mengalami penurunan kualitas. Sementara itu, program-program yang dianggap prioritas seperti MBG mendapat suntikan dana yang cukup besar, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah tentunya harus mencari solusi agar pemangkasan anggaran ini tidak berdampak negatif pada masyarakat. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran, meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan publik, serta mencari alternatif sumber dana untuk mendukung program-program vital. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran juga sangat penting. Dengan kerjasama semua pihak, kita dapat memastikan bahwa anggaran yang ada digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Sebagai kesimpulan, pemangkasan anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto adalah langkah yang penuh tantangan. Apakah ini merupakan refokus yang tepat atau salah sasaran? Tergantung pada bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Yang jelas, transparansi dan efisiensi harus menjadi kunci utama agar tujuan mulia dari kebijakan ini tercapai. Mari kita bersama-sama mendukung dan mengawasi pelaksanaan kebijakan ini demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menyimak Kalturo Official Podcast kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru. Dengan saya, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.